Menurut saya, kita nih resiko bisa kayak Bangladesh nih. Bangladesh itu dia menggenjot yang namanya, ya kalau kita bansos Bang, ini harus menjadi sinyal waspada loh, bahwa sebetulnya kita ini sudah mengalami gejala yang hampir mirip sama Bangladesh. Hati-hati loh, jangan sampai negara ini kayak Bangladesh. Pasal itu yang mengatakan bahwa Danantara bukan penyelenggara negara, di atasnya itu adalah pasal Dewan Penasehat. Jadi menurut saya, undang-undang ini buruk betul secara tata kelola. Ini mah bagi-bagi arisan oligarki sama penguasanya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Yanuar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Samad. Netizen, Bang Yanuar ini pengamat ekonomi. Hari ini kita mendiskusikan banyak hal nih Bang Yanuar. Siap. Kita dikagetkan dengan Indonesia gelap. Rame-rame adik-adik mahasiswa turun ke jalan meneriakkan Indonesia gelap. Ternyata salah satu tuntutannya ya kalau kita lihat atau yang dipersoalkan mengenai efisiensi. Penghematan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa rakyat harus melakukan efisiensi, harus melakukan penghematan karena keuangan negara lagi defisit, kira-kira seperti gitu. Tapi di sisi lain, kenapa mahasiswa marah, rakyat marah? Karena mereka melihat kok pemerintah menyuruh rakyatnya efisien, menghemat dengan dalil keuangan negara tidak memungkinkan lagi. Tapi di sisi lain, pemerintahnya tetap berpoya-poya. Kabinetnya gemuk, staf khusus di mana-mana di beberapa kementerian diangkat. Yang tentunya itu kan memerlukan anggaran besar. Jadi rakyat melihat ada ketidakadilan nih. Makanya orang teriak Indonesia gelap. Bisa nggak Bung Rizky jelaskan nih, apa yang sedang terjadi di Indonesia gelap ini? Baik Bang, gini Bang ya, kita harus melihatnya pertama dari persoalan keuangan negara dulu. Oke. Mungkin saya ingin membuka apa bedanya efisiensi dari yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Trump, Donald Trump di Amerika Serikat. Jadi kalau Donald Trump, nah ini kan menariknya, di Amerika Serikat itu kan memang sistemnya oligarki, ada donaturnya, tapi kan mereka selalu terbuka. Misalnya Trump, siapa penyumbang dana terbesarnya, dan kemudian dia akan bekerja dengan Trump. Trump ini kan didukung terbesar oleh Elon Musk, kedua oleh yang namanya Timothy Mellon. Jadi Timothy Mellon itu dari keluarga Mellon, dia itu Bank of New York Mellon. Itu adalah bank custodian, Bang. Jadi bank custodian dan termasuk juga yang menjadi custodiannya Bitcoin. Nah itu berarti di Amerika itu kerjasama oligarki itu akuntabel ya? Akuntabel. Ya, kalau di Indonesia gelap. Gelap. Di Indonesia sebenarnya sekarang siapa yang donaturnya kan nggak jelas. Nah, memang kemudian Trump mengangkat juga Elon Musk. Mungkin yang agak berbeda dari sebelumnya. Biasanya kalau donaturnya tidak terlibat dalam pemerintahan lah, ya. Dia di belakang layar aja. Di belakang, tapi semua orang tahu gitu. Misalnya kalau Republikan menang gitu, rata-rata biasanya Warren Buffett di belakangnya. Kalau Demokrat yang menang, biasanya George Soros gitu. Dan itu terbuka sekali sih Bang, udah bisa kita lihat gitu. Pokoknya akuntabel lah. Akuntabel gitu. Bahkan kan dia memang mengenal juga yang namanya lobbyist ya. Jadi orang memang memberikan dana ke lobbyist yang ke DPR dan sebagainya. Kan prinsip di dia intinya sepanjang dikemukakan di depan dan terbuka bahwa itu sesuatu yang sah lah. Gitu. Tidak gelap. Tidak gelap. Nah intinya itu soal intro saja, tapi intinya adalah gini, bahwa kemudian Trump ini mengangkat Elon Musk untuk namanya DOGE, Department of Government Efficiency. Itu sudah dia lakukan sejak sebelum dia menang. Jadi artinya saya ingin mengatakan efisiensi adalah pilihan Trump. Gitu ya Bang, bahwa dia akan melakukan efisiensi. Kemudian dari 36 executive order yang dikeluarkan Trump itu, ya kan, ya ada soal Gaza, ada segala macam ya. Tapi juga dia memang ada executive order yang memang arahnya menawarkan
pegawai negeri federal untuk mengundurkan diri, pensiun dini. Kenapa Bang itu dilakukan? Ya, jadi saya ingin memberikan gambaran gini. Amerika Serikat itu mengenal yang namanya government shutdown. Apa itu government shutdown? Government shutdown itu ketika sebuah pemerintahan berjalan, uang kas di kas negaranya, uang tunainya sudah tidak bisa bayar pegawai, tidak bisa bayar segala macam, maka dia shutdown. Karena uangnya nggak ada. Nah, government shutdown ini terjadi beberapa kali, ada di era Ronald Reagan, krisis dulu tahun 80, ada juga terjadi di Obama. Nah, artinya Trump sejak awal dia tahu kalau misalnya terjadi kemudian nanti pembengkakan lagi anggaran negara, keuangan APBN-nya dia tidak punya cash, maka terjadi government shutdown. Di Amerika Serikat, setiap government shutdown, Bang Abraham, itu ada yang dikenal dengan yang namanya fiscal cliff. Saya akan sampai ke sini agar kita mudah mengenal teori-teori fiskal. Ya. Saya pakai storytelling ke Trump, tapi nanti saya akan jalan bagaimana kita melihat Indonesia. Apa itu fiscal cliff? Fiscal cliff itu terjadi jurang fiskal. Jurang fiskal ini terjadi apa? Penerimaan dikurangin belanja, ada defisit. Defisit dia menciptakanlah yang namanya jurang. Karena terlalu lebar. Gap ya? Gap. Nah, kenapa dikatakan fiscal cliff? Ya, karena di setiap negara tuh jumlah defisit itu ada konsensus, Bang Abraham. Misalnya di Indonesia kita punya konsensus yang namanya penerimaan dikurangi pengeluaran belanja, defisit yang di bawah minusnya itu nggak boleh lebih 3%. Itu kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi kalau kita mau lebih dari 3%, itu harus membuat konsensus baru di DPR dengan pemerintah. Gitu juga di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat, kalau government shutdown karena ada persoalan shortfall di penerimaan yang turun, atau akibat peningkatan belanja, sehingga akhirnya cash flow pemerintah terganggu, terjadi cliff, dia shutdown, maka biasanya mereka kemudian ada pertemuan antara pemerintah dengan parlemen di Capitol Hill untuk menambah lagi selling hutang. Nah, Trump ini kan dari sisi geopolitik, dia ingin melakukan tekanan kan. Karena gini, setiap Amerika Serikat menambah defisit, menambah surat utang, dia itu yang orang bilang tentang cetak uang, quantitative easing. Kalau dia terbitin surat utang pemerintahnya, nanti bank sentralnya, the Fed, akan melakukan operasi moneter, uang yang diterima oleh pasar ini akan larilah ke banyak negara. Ke Indonesia, ke negara-negara emerging market. Nah, Trump ini ingin melakukan tekanan sekarang, bahwa yang namanya pasar keuangan ini ingin dibuat kering lah. Kering. Jadi artinya tidak melakukan suplai uang. Untuk tidak memberikan suplai uang ke pasar, maka dia tidak bisa lagi menerbitkan yang namanya surat utang. Karena kalau dia menerbitkan surat utang yang ditambah, maka dia akan menerbitkan lagi quantitative easing. Artinya, dia memang sudah memilih betul dengan pilihan geopolitiknya, tidak ada defisit. Dari awal untuk sampai ke situ, maka pemerintahan harus melakukan efisiensi. Efisiensi termasuk PNS segala macam. Nah, sekarang dari pemahaman itu. Dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia. Konteks Indonesia, kalau kita lihat, selalu ngomong keberlanjutan, Bang Abraham. Jadi Prabowo ini berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, 3 kan, 01, 02, 03. Waktu dulu ada di salah satu televisi gitu ya, debat antara tim suksesnya. Saya panelisnya lah, dari yang mewakili 01, 02, 03. Tim ekonominya. Saya udah tanya waktu itu. Gitu ya. Ini yang 02 ini, ya kita nggak usah bicara yang 01, 03, udah jelas kalah kan, untuk apa kita bicarakan di sini gitu ya. Jadi pertanyaan saya ke 02 waktu itu, kalau ini keberlanjutan, ada belanja IKN yang besar dan itu akan dilanjutkan, ditambah juga dengan makan bergizi gratis. Dan saya katakan bahwa di tahun 2025, 2026, 2027, kita mengalami peningkatan belanja rutin, Bang Abraham. Kenapa bisa itu? Karena kalau utang kita bayar bunga, itu masuk belanja rutin. Bunga yang dimasukkan ke pos belanja rutin ya?
Termasuk kalau hutang itu jatuh tempo, Bang Abraham. Itu masuk di pos belanja rutin. Pos belanja rutin. Oke. Problemnya adalah di 2005, 2026, 2027 hutang jatuh tempo kita naik hampir 2 kali lipat dari rata-rata sebelumnya. Oke. Jadi misalnya di tahun 2024 ini jatuh tempo kita di 400 triliunan lah gitu ya. Nah, di 2025, 2026, 2027 850. Berada di pembengkakan ya. Membengkak. Itu dari yang jatuh tempo. Oke. Nah, belum bunganya. Bunganya itu kan kalau kita hitung datanya bayar bunga hutang dibandingkan dengan bayar bunga belanja rutin pegawai lebih besar bayar bunga hutang. Oke, Bung Rizky, berarti apa yang kita hadapi sekarang ini karena hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu yang kurang bagus. Betul. Sehingga kita menerima warisan utang yang luar biasa. Kira-kira Betul. seperti itu. Warisan hutang yang luar biasa, Ya. hutangnya jatuh tempo. Oke. Di saat yang sama 02 ingin melakukan ekspansi fiskal. Ekspansi fiskal dalam artian ya MBG lah, makan Oke. berintegrasi, dan juga ingin melanjutkan IKN. Oke. Saya waktu itu tanya, ini akan naikin selling batas hutang? Oke. Dijawab tidak. Karena Menteri Keuangan pada waktu itu, Menteri Keuangan di era pemerintahan Joko Widodo, gitu, yang sekarang juga Menteri Keuangan di era Sri Mulyani kan? Sri Mulyani mengatakan bahwa kita jangan pernah punya ide memperbesar selling 3%. Itu idenya Sri Mulyani ya? Sri Mulyani, itu Oke. keyakinan Sri Mulyani. Bahkan di masa-masa waktu udah menang pemilu, misalnya Pak Hasim gitu ya, pernah di Bloomberg mengatakan, ya kita mungkin bisa juga membahas alternatif menaikkan batas hutang. Itu kan disanggah oleh Sri Mulyani, dan kemudian juga pada akhirnya dikatakan bahwa tidak seperti itu. Tapi ide bahwa ingin meningkatkan konsensus hutang itu ada gitu ya. Nah, dari situ Bang Abraham, saya tanya, oke, kalau tidak meningkatkan batas hutang, bagaimana? Karena belanjanya naik. Dijawab, penerimaan pajak. Oke. Saya bilang, Berarti mau menggenjot pajak ya? nah, saya tanya, oh berarti kalau gitu mau berburu seperti di kebun binatang, saya bilang. Segala dipajakin, segala macam. Disangka juga. Katanya, caranya adalah melakukan intelijen keuangan. Sehingga orang akan diberikan intelijen untuk naikin pajak pada waktu itu. Saya jawab, pada waktu juga saya sempat tanyakan, oke, kalau mau polanya seperti itu, termasuk yang Cortex yang sekarang dibilang ya. Cortex, Jadi ya. katanya dengan Cortex itu nanti pemerintah tuh bisa punya jejak digital, Pak Abraham nih apa gitu ya, jika punya data intelijen katanya itu akan meningkatkan penerimaan. Saya bilang, oke, proses itu akan memakan waktu. Implementasi, dan terbukti kan sekarang Bang, implementasi Cortex-nya pun Kan nggak jalan. nggak jalan gitu. Iya. Jadi waktu itu saya Jadi, mengatakan bahwa intelijennya nggak bisa jalan. Saya bilang bahwa hal-hal kayak gitu tuh pasti akan butuh waktu untuk adjustment. Tidak bisa langsung simsalabim langsung jalan. Oke. Apalagi kalau kita ngomong tentang Badan Intelijen Keuangan, itu kan perlu ada peranata infrastruktur dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya bilang kalau gitu mau naikin tarif pajak, ditolak juga. Ya oke lah, namanya juga lagi kampanye ya Bang. Tapi saya sudah menduga bahwa pada akhirnya, karena pemerintah ini akan belajar di Oktober, dia akan berhadapan dengan persoalan yang di depan mata. Uangnya harus ada. Jadi gini Bang, saya ingin menggambarkan penghematan anggaran dipotong satu soal. Soal berikutnya lagi sebetulnya uang cashnya ada nggak? Kalau menurut Bung Yanuar, nggak ada uang cash. Saya ngelihatnya sinyal aja. Menteri PU, Ya. Menteri PU kan bilang, kita tuh udah dipotong gitu untuk IKN. Ya. Dijawab lagi lah oleh Menteri Keuangan. IKN tuh ada, bahkan Pak Basuki ketua otoritasnya dipanggil, cuma dipotong jadi 15 triliunan gitu kan. Ini Menteri PU ini lucu juga, kita bisa lihat dia bilang, ya tapi jangankan yang itu, saya mau ngambil aja anggarannya itu masih di lock oleh Departemen Keuangan. Iya. Saya kan timbul, ini analisis ya Bang, kita kan namanya juga orang di luar ya. Analisis saya, kalau mata anggaran ada, tapi di lock, duitnya dong yang nggak ada. Iya, sudah pasti gitu loh. Nah, duitnya dong yang nggak ada. Muncul lagi ide bahwa ASN masuk 3 hari.
Ya kan? Supaya penghematan. Penghematan. Saya berkesimpulan, oh ini duitnya nggak ada nih. Ya kan Bang, duitnya nggak ada. Jadi duitnya nggak ada, cash flow problem. Yang kalau di Amerika Serikat, mungkin sudah dilakukan lah yang namanya government shutdown. Itu peristiwa hari ini. Ya. Jadi menurut saya, gerakan efisiensi itu adalah reaksi ketika tidak ada, bukan bagian dari program. Kalau kita bandingkan dengan si Trump tadi, Bang. Kalau Trump memang bagian dari programnya ya. Saya coba analisis lebih jauh gitu. Apa yang ingin dilakukan pemerintah? Ternyata terbukti kan, naikin tarif. Tarif PPN. Yang hampir 12%. 12%. Kenapa Bang bisa kayak gitu? Kalau penerimaan pajak di atas naik, penerimaan negara di atas naik, maka defisit terkendali, uang ada. Kenapa PPN? Orang selalu bilang, Indonesia ini negara yang nggak ada matinya soal konsumsi. Mau apapun juga konsumsinya tetap tinggi. Tapi saya ingin mengajukan bahwa ini permainan di pinggir jurang ketika kita melihat konsumsi di Indonesia, Bang Abraham. Oke, kenapa di pinggir jurang, Bung Yana? Gini, Bang. Ada sesuatu yang nyata tapi tidak cukup dibahas cukup serius di kalangan ekonom, bahkan di kalangan yang kita bicara serius tentang negara, tentang underground ekonomi. Underground ekonomi itu apa? Satu, pinjol, pinjaman online. Ya. Kedua, judi online. Ya kan? Ya. Ketiga adalah prostitusi online dan human trafficking. Saya pada waktu itu, Bang Abraham, saya menyoroti dua. Pinjol kita besar, saya bilang, outstandingnya. Bahkan sudah timbul korban, masyarakat yang tertekan segala macam. Judol kita juga besar. Ya, saya menyoroti ini terkait dengan underground ekonomi ini. Kemudian saya diajak oleh PPATK podcast, tapi podcastnya PPATK. Nah, PPATK memberikan sebuah data riset, ya kan, yang memang data transaksi keuangan, bahwa ternyata, jadi sebelumnya ada juga CNBC meriset tentang angka prostitusi online gitu. Nah, jadi menurut PPATK bahwa soal prostitusi online ini termasuk juga penjualan anak. Jadi gini Bang, jadi PPATK tuh pernah mendapatkan laporan ya, anak di desa kita gitu ya, itu ya gini di konten gitu dibayar sama di luar. Nah, FBI pernah nanya ke PPATK, gitu ya, bahwa jadi terjadilah apa ya, kalau yang seks anak-anak itu, tapi cuman dari video itu apalah istilahnya gitu ya. Nah, itu besar, nah gitu kan. Nah, kita jumlahkan saja Bang tiga ini. Tiga ini tuh udah 10% dari GDP kita. 10%? Ya. Terus sekarang kita pertanyaannya simpel. Saya pernah dipertemukan di salah satu stasiun TV korban pinjol, saya, dan kemudian ditanya ke dia. Dia bilang ya ada yang tadinya orang tuanya sakit, yang satu bilang bahwa karena saya ke platform belanja-belanja online itu ditawarkannya pinjol dan sebagainya. Kan simpel Bang. Kalau sekarang saya jadi importir, importir skincare kayak apa kayak segala macam gitu Bang. Saya masukin tuh barang, agar barang itu laku, ya saya kasih juga pinjolnya. Dibelilah oleh mereka. Dilihat dari angka makro, nggak ada matinya konsumsi kita. Tapi kalau kita lihat in detail, kan kata orang, the evil in detail. Setan tuh dilihatnya di detailnya. Kalau kita lihat di detailnya, oh ternyata belanja ini dibiayai oleh pinjol. Yang mereka tidak mampu. Ya, kalau kita kembali ke agama kan yang dikatakan riba itu dimulai dari melampaui kemampuan dan keraguan-raguan. Berarti kan dia sudah melakukan transaksi yang melampaui kemampuannya. Sehingga akhirnya outstanding pinjol kita besar. Artinya saya ingin mengatakan Bang Abraham, bahwa yang namanya peningkatan konsumsi di kelas bawah dibiayai oleh permainan di pinggir jurang, ngeri-ngeri sedap, dibiayai oleh mereka mengambil pinjaman pinjol. Kita lihat sekarang ke kelas di atasnya. Kelas di atasnya ternyata data LPS di bulan Oktober, Lembaga Penjaminan Simpanan, untuk tabungan deposito Bang, deposito, itu berkurang saldonya. Berarti kan orang yang disebut dengan mantap itu makan tabungan. Tapi fenomena menariknya untuk yang deposito yang besar,
tambah besar. Artinya saya ingin mengatakan, orang yang di kelompok atas, oligarki segala macam, dia mulai khawatir tentang kondisi ekonomi, dia pegang cashnya juga, nggak mau belanja. Dia tahan uangnya, jadi deposit. Yang di tengah, dia tetap perlu belanja, dia justru ambil tabungan nih, makan tabungan. Data ini kalau kita korelasikan lagi dengan data PHK, dengan kita lihat turunnya premi di BPJS Ketenagakerjaan, klaim dan sebagainya, bahwa intinya kelas menengah kita sudah berada dalam permainan di pinggir jurang. Sebentar lagi ambruk ya? Ya, artinya dia membiayai. Kan gini Bang, ada teori begini. Ya dulu Bang, ya berarti nanti kelas menengah yang selalu diharapkan setiap tahunnya meningkat. Jumlahnya itu nanti semakin berkurang ya? Kelas menengahnya menjadi kelas yang di bawah kelas menengah ya? Oh iya, ada beberapa ekonom yang mengatakan kelas menengah yang disebut kelas menengah turun itu kan angka absolutnya tidak turun, tapi proporsinya turun. Saya juga bisa mengajukan argumentasi Bang. Kalau sekarang dulu populasi orang usia produktif kita 200, katakan aja Bang Abraham, 100-nya kelas menengah, sehingga kelas menengah kita 50%. Sekarang usia produktif kita ada 220, angka kelas menengahnya tetap 100, sehingga yang dikatakan kelas menengahnya nggak ini, tapi proporsinya kan, jumlah persennya kan jadi turun. Artinya menurut saya simpel aja, berarti anaknya si kelas menengah tadi, yang 20 generasi baru yang muncul, dia gagal untuk mempertahankan kelasnya. Dia menurun ya? Iya kan turun kelas juga Bang. Ini kan jadi anaknya turun kelas ya? Anaknya turun kelas kan gitu. Dan kalau kita bicarakan lagi, kita belum bicara juga jangan-jangan yang di kelas di atas ada yang masuk ke bawah, yang ini keluar kan Bang. Jadi saya bisa bilang, loh justru kalau populasi orang usia produktif kita nambah dan persentase kelas menengah kita turun, kita masuk ke dalam yang namanya jebakan kelas menengah. Berarti kelas menengah kita tidak bisa mempertahankan kelasnya ke keturunannya. Jumlahnya semakin sedikit. Jumlahnya makin sedikit. Nah, dari cerita ini Bang, ya, menurut saya, kita nih resiko bisa kayak Bangladesh nih. Bangladesh. Ya, menarik nih Bangladesh. Bangladesh itu menang pemilu sama kayak kita, besar kayak gini, meyakinkan lah. Jadi kalau dibilang bahwa kelas menengahnya, Gen Z-nya pun memilih pemerintah yang berkuasa itu. Dalam 6 bulan dia jatuh. Tapi apakah proses pilpres pemilu di Bangladesh itu fair atau seperti Indonesia? Kalau kita bicara dari semua review, terutama review ekonomi ya. Jadi Bangladesh itu dia menggenjot yang namanya, ya kalau di kita bansos Bang. Berarti miripnya menggenjot bansos sehingga akhirnya terpilih, menang. Begitu berkuasa uangnya nggak ada. Persis berarti ya. Berarti uangnya nggak ada, si bansosnya nggak ada. Orang itu dulu milih ya karena bansos, kurang lebih gitu Bang. Begitu bansosnya nggak ada ya dia merontak gitu loh. Tapi kemudian yang jadi pemicu itu kalau di Bangladesh si Gen Z-nya itu kecewa karena kelompok-kelompok veteran sebagainya itu ya kalau di kita mungkin seperti yang Bang Abraham bilang tadi lah, orang ngelihat gitu, udah jadi content provider, pemilik podcast, jadi staf khusus, sementara dia cari kerja susah. Itu Bangladesh tuh hal sepele itu Bang. Jadi ada kelompok tertentu diberikan privilege. Diberikan privilege ya, kelompok yang ini susah cari kerja, mulai marah. Yang menengah ke bawah marah ya? Yang menengahnya Bang, menengah baru. Jadi misalnya kita... Menengah yang tidak ada privilege-nya? Ya, misalnya anak generasi kita di generasi kolonial ini ya Bang. Ya. Anak kita lulus kuliah, sekolah. Dia cari kerja, nggak dapat. Ya kan? Turun kelas. Ini Bang, yang menarik di fenomena kabur aja dulu itu loh. Ya. Saya melihat tuh sangat simpel loh Bang. Jadi saya sempat berdiskusi lah ya dengan beberapa orang. Dia bilang gini, yang dikatakan oleh Pak Luhut gitu ya, Anda cuma jadi second class. Kalau di sana, kalau di sini jadi first class. Ada orang yang kemudian menjawab omongan Pak Luhut bahwa dia bilang first class di Indonesia itu adalah government. Saya walaupun di sini second class, saya bisa kirim uang ke kampung, saya bisa mudik. Sementara di Indonesia, lulus S1, S2, S3, punya kerjaan UMR juga belum tentu dapat kerjaan pun belum dapat. Argumen anak itu begitu. Simpel, saya pernah diskusi dengan seorang pengusaha lah Bang ya. Seorang pengusaha. Dia bilang gini ke saya, kan orang ini gimana ya, nggak ada buat cari uang seluas di Indonesia. Saya bilang, bos,
Saya rasa kalau anak itu, jadi kami lagi bercerita tentang anak-anak yang sekolah di luar lah. Oke. Betapa banyak sekarang anak yang sekolah di luar itu nggak pulang, termasuk misalnya yang dapat beasiswa LPDP. Kawan pengusaha, kawan saya diskusi pengusaha ini bilang, padahal dia bilang cari uang tuh paling banyak di Indonesia. Anak dia juga sekolah di luar, tapi biaya sendiri nggak pakai LPDP. Anak saya pulang. Saya bilang, logikanya simpel aja bos. Saya rasa kalau anak-anak LPDP itu bagian orang tuanya dinasti bisnis di Indonesia, Dia pulang. atau dinasti politik, dia pasti pulang. Karena tempatnya sudah tersedia. Tempatnya sudah tersedia, tapi kalau enggak, mau ngapain? Nah, dari saya melihat medsos-medsos itu, berkembang juga dari anak-anak muda kita di luar itu, soal ordal. Praktek ordal. Tentang praktek ordal, jadi kemuakan tentang ordal-ordal ini. Jadi Bang Abraham, kalau kita cermat melihat potongan detil-detilnya kemudian sampai ke Indonesia gelap dan sebagainya, ini harus menjadi sinyal waspada loh, bahwa sebetulnya Kita sama dengan Bangladesh. kita ini sudah mengalami gejala yang hampir mirip sama Bangladesh. Yang tadinya mendukung, tapi begitu realitanya juga susah cari kerja, ya mungkin kalau susah sama-sama oke. Begitu misalnya susah, coba Bang Abraham kita cerita simpel aja. Lagi susah di jalan, tahu-tahu udah macet, ya kan? Segala macam. Yung, forrider. Kita disuruh minggir. Kesal kan anak-anak itu kan? Iya. Iya kan Bang? Jadi maksud saya, Bangladesh itu dipicu apa begitu gitu. Jadi dia dipicu bahwa, loh, kok jadi cuman dia aja? Nah terus ada orang yang diberikan privilege. Privilege, itu yang memicu di mereka. Nah terpicu juga oleh kelas bawahnya sudah tidak dapat lagi bansos seperti sebelum berkuasa. Meledaklah di Bangladesh. Meledak ya. Mirip-mirip kayak gini kan terjadi di kita 98 Bang. Oke. Jadi kalau sekarang kita bicara 98, Soeharto itu kan menopang. Menopang stabilitas politik di level bawahnya. Dia memberikan subsidi energi, BBM. Dia memberikan jaminan harga sembako oleh Bulog, 9 bahan pokok. Begitu yang namanya fiskalnya terjadi masalah karena nilai tukar kita naik, dia tidak bisa punya uang cash lagi untuk menahan harga BBM, tidak punya uang cash lagi untuk melakukan menahan harga sembako, yang di bawahnya marah, yang di tengahnya udah jenuh sama dia kan otoriter dan segala demokrasinya. Nah, Korea Selatan di tahun yang sama 97-98 fenomenanya justru di kelas menengah. Kenapa? Kelas menengahnya itu dia merasa dikerjain oleh para chaebol. Chaebol itu oligarkinya Korea Selatan. Ya. Jadi dia merasa mau ngambil dana pensiun nggak bisa. Padahal mereka di PHK karena kan waktu Asia Krismon kan, Mbak. Ya kan? Nah dia ngerasa bahwa sialan nih pemerintah sama chaebol ini ngerjain saya. Harga reksadana, saham semua turun, kekayaan dia turun. Fenomena makan tabungan di Korea Selatan tahun 97-98. Kemudian elitnya sibuk. Kim Yong Sam presiden waktu itu, angka Roh-tae-woo presiden sebelumnya. Sibuk sama urusan mereka, berantem. Ya kan? Meledak juga karena kelas menengahnya terdesak. Jadi saya mau ngomong gini, kita selalu bilang gitu, di Indonesia ini tenang aja, mau ribut politik segala macam, mana buktinya nggak ada apa-apa. Iya, karena kelas di bawahnya masih dapat supply, entah itu bansos dalam segala macam, kelas tengahnya belum terdesak. Tapi kalau ini terjadi, itu bisa beda permainannya. Nah yang saya baca, begitu melihat PPN itu akan dinaikkan karena itu yang paling pragmatis, menurut saya, kan dibatalkannya itu last minute 31 Desember, Presiden Prabowo ke Departemen Keuangan kan, dia batalkan kan. Makanya sampai kemudian timbul kehebohan karena jadi ada formulasi 11/12, karena sudah 12 kan angka di... Nah, kenapa itu terjadi? Karena kalau kita lihat di media sosial Bang Abraham, sudah terjadi konsolidasi kelas menengah, musuh bersama dari orang yang 58 yang tadinya juga memilih pemerintahan, dari orang yang disebut ya anak abah lah apa, kan selalu gitu ya framingnya seolah-olah kan bahwa ini anak abah segala macam. Kalau kita kritis kita diidentikan anak abah gitu. Tapi kalau kita lihat di medsos, isu PPN tidak hanya persoalan anak abah atau anak siapa, karena terjadi yang namanya musuh bersama, baik di yang 58 memilih maupun orang yang tidak memilih.
Nah, jadi Bang Abraham, dilihat dari situ, menurut saya, pemerintah takut juga kita jadi kayak Korea Selatan, kelas menengah yang terlalu cepat berkonsolidasi. Dibatalkanlah itu yang namanya PPN. Oke. Hitungan saya, kalau dibatalkan, terus bagaimana kita mengasih cash flow ini? Masuklah, inilah yang terjadi berikutnya. Ya kan? Sampai akhirnya dilakukanlah tindakan pemotongan anggaran ini. Saya ingin mengatakan bahwa pemotongan anggaran ini adalah respon. Programnya nggak pernah ada program efisiensi. Oke. Begitu naikin PPN nggak bisa, responnya potong anggaran. Ya kan? Kemudian setelah potong anggaran, potong ini. Jadi kebijakan efisiensi kita adalah kebijakan yang sebetulnya bukan bagian dari program. Oke. Tapi bagian keterdesakan. Ada kondisi ya? Ada kondisi. Oke. Tapi yang menarik dan lucunya sampai hari ini, selalu dikatakan bahwa, ya misalnya di sidang kabinet gitu ya, bahwa apa legasinya Pak Jokowi, bahkan di ulang tahun Gerindra ya, hidup Jokowi. Saya tidak mau terlalu jauh ke politiknya Bang. Tapi kalau sekarang kemudian muncul Indonesia gelap apa Bang? Abang bayangin nggak bahwa tidak diakui kan? Sebetulnya efisiensi ini terjadi karena peningkatan belanja rutin karena hutang. Utang peninggalan Jokowi. Ya, dan kemudian tidak ada keberanian sedikit pun dari pemerintahan baru untuk memperkarakan hutang yang timbul itu belanjanya buruk di masa lalu. Kan gini Bang, kalau kita mengatakan investasi itu adalah transaksi hari ini untuk masa depan, maka kalau hutang yang timbul di masa lalu, harusnya hari ini sudah menubuhkan pajak untuk bayar bunganya, untuk penciptaan lapangan kerja. Kalau sekarang hutang yang jatuh temponya itu membebani defisit, berarti belanjanya di masa lalu bermasalah. Termasuk soal IKN, soal segala macam ya, bermasalah. Jadi, menurut saya, karena tidak ada keberanian mereview belanja di masa lalu terkait itu, sehingga akhirnya konsep efisiensinya menjadi tidak jelas. Ketika disinggung tentang kabinetnya juga bercerita, ya itu kan sebenarnya kompromi politik di masa lalu kan, dan segala macam. Wajar kalau kemudian orang ngelihat, kok kayaknya kita ini disuruh berhemat, dan gini loh Bang. Disuruh berhemat padahal pemerintah nggak berhemat. Yang paling ngeri itu gini loh. Oke. Yang paling ngeri ini, itu mulai timbul ke pembicaraan misalnya soal pensiun pegawai negeri sipil. Oke. Ya kan? Persoalannya kan kembali soal cash flow kan ini. Oke. Kalau yang terkait dengan pegawai swasta, dengan BPJS segala macam, dia intervensi dengan mengeluarkan aturan kalau di PHK usianya belum usia 55 nggak boleh ngambil JHT. Itu kan intervensi berdasarkan aturan-aturan Omnibus Law sektor keuangan. Oke. Tapi kan kalau PNS yang sudah pensiun kan harus bayar pensiunnya. Oke. Ini kan lagi ramai juga Bang. Betul. Ini kan sebagai menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul shortfall, betul-betul mengalami penerimaan yang tidak sesuai, belanja yang naik. Defisit. Pemotongan ini kemudian juga mulai kena ke pegawai honorer. Responnya lain lagi gitu. Ya udah, tidak ada pemecatan honorer. Jadi selalu responnya itu bukan dari konsep efisiensi yang dibuat. Begitu nanti itu timbul masalah, ditarik lagi. Jadi saya ingin menggambar respon narasi ya, bukan respon substansi. Ya, sementara di sisi lain mengatakan seolah-olah tidak ada apa-apa misalnya dengan kabinet yang besar dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya simpel aja, kenapa dia tidak tergugah juga untuk melakukan kabinet yang besar, ada staf khusus? Ya karena memang efisiensi berbeda, tidak di dalam kerangka kebijakan yang inisiatif diambil. Seperti saya gambarkan Trump. Kalau Trump kan memang dari awal dia memang ingin melakukan jangan sampai terjadi tambah defisit, tambah surat utang. Kalau tambah surat utang, saya harus menerbitkan lagi quantitative easing. Kalau quantitative easing, nanti uang kapan saya neken Asianya. Geopolitik dia kan begitu. Ya. Makanya ya kan? Dia jadikan program itu efisiensi. Jadikan program dari awal ya begitu dia. Jadi dari awal sudah melakukan. Kalau ini kan sebetulnya pengen ekspansi, uang nggak ada, respon-respon berikutnya yang muncul. Karena tidak siap juga untuk mereview belanja di masa lalu dan karena terlalu banyak akomodasi, makanya kan hal-hal substansinya pun nggak dilakukan. Kabinet yang banyak. Nah, kalau di kalangan yang saya bilang tadi, Bang, orang kan melihatnya misalnya mahasiswa, lah, ini kok ngomong kayak gini, nggak nyambung kan? Ya. Jadi, oke lah.
Ada orang bilang, saya ada juga kemarin di salah satu radio live kayak gitu, ada yang nelfon. Dia bilang, ini kan diprovokasi oleh satu partai politik demo. Saya nggak tahu juga. Saya sih menganalisa berdasarkan apa yang saya lihat aja, Bang. Ya kan? Ya namanya politik mungkin saja bisa nggak, tapi menurut saya hati-hati loh. Jangan sampai negara ini kayak Bangladesh. Atau yang paling gampang, jangan sampai kita kayak dulu pernah mengalami juga. Soeharto kurang kuat apa, Bang? Kalau mau ngomong soal kuat tentang kekuatan segala macam kan. Soeharto lebih kuat. Lebih kuat. Jadi menurut saya, kalau tidak ada keberanian mereview belanja di masa lalu, bagaimana kita mau move on, Bang? Ya kan? Nah kan kalau ada keberanian mereview belanja di masa lalu, Presiden memimpin koalisinya yang besar ini, bicara hati ke hati dengan sesama pemimpin politik ini, bicara bahwa ini kita harus mencegah yang namanya krisis. Untuk mencegah krisis kita harus menunjukkan kepekaan dan sebagainya. Kalau semuanya bisa dibahas, oke deh, kita sekarang sama-sama sepakat deh, kabinetnya kita slimkan, program kita sesuaikan. Itu kan, Bang, yang diperlukan. Oke. Jadi, tapi karena pemilu ini juga biayanya mahal, high cost ya. High cost, diperlukan kompromi, yang kompromi ini juga tetap membutuhkan. Saya dapat apa? Nggak bisa bicara gitu. Kan nggak selesai kan? Tidak bisa mereview masa lalu. Nah, menurut saya ini pilihan. Kalau misalnya pilihannya seperti itu, dan terus kita hanya berdoa saja mudah-mudahan ekonomi kemudian membaik gitu dengan sendirinya. Tapi kalau ekonomi seperti ini dan globalnya seperti ini terus, dan kita tidak berangkat, pemerintah tidak melangkah keluar kurvanya, menurut saya ini soal waktu. Persis yang terjadi di Bangladesh nanti ya. Lihatlah orang yang sekarang rame ini, mahasiswa Indonesia gelap kayak, kabur aja dulu kayak di medsos. Pak Presiden Prabowo, lihatlah ini sebagai sinyal. Saya yakin seperti diceritakan oleh Pak Prabowo, Presiden, dia anak seorang ekonom besar, Pak Prof. Sumitro. Saya pun yakin dibandingkan dia, saya nggak ada apa-apanya, Bang. Dia mungkin dari kecil aja di meja makan udah ngomong geopolitik sama bapaknya. Ya kan? Udah ngomong tentang pengelolaan ekonomi. Udah ngomong tentang kebocoran anggaran. Yang selalu dikatakan oleh Pak Sumitro gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita berangkat dari situ, apa yang dikatakan oleh Pak Prof. Sumitro dulu, ICOR-nya segini, ininya segini, kebocoran sekitar 70%. Itu artinya Prof. Sumitro dari sisi ilmu ekonomi, teori ekonomi, dia menggunakan yang namanya signaling teori kan. Dia melihat sinyal, sinyal ini untuk melihat di depan kurva ada apa. Jadi saya ingin mengajak Presiden Prabowo, karena suka tidak suka pemimpin kita sekarang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo untuk melihat ini sebagai signaling teori. Seperti bagaimana almarhum ayahnya Prof. Sumitro melihat tentang kebocoran itu juga menggunakan sinyal. Signaling teorinya seperti yang saya katakan tadi, underground ekonomi jadi tumpuan, pekerjaan jadi tumpuan, kelas menengah yang mulai terjadi kecemburuan. Ya kan? Kabur aja dulu. Kenapa orang lebih ada kabur aja dulu? Kenapa Indonesia gelap? Nah, menurut saya, kalau dia melihat itu sebagai sinyal, dia akan ada upaya untuk mencegah, memitigasi itu agar tidak menjadi kenyataan. Kan gini, Bang, saya lihat di sana sinyal. Sinyal ini fata morgana atau bukan? Kan untuk saya membuktikan, saya harus melangkah kan? Saya tahu bahwa itu fata morgana atau bukan. Nah, kalau sekarang saya lihat sinyalnya, ini ada gini, wah ini permainan politik aja oleh satu partai politik. Anda akan terlena. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Dan begini loh Pak, Bang Abraham. Di dalam teori ekonomi itu ada yang disebut dengan law of diminishing return. Orang kalau sudah sampai ke titik puncak dan dia tidak tahu saatnya untuk melakukan mitigasi resiko, terus dia paksakan, dia akan jatuh kayak, itu law of diminishing return. Sunnatullah ya? Sunnatullah. Orang akan bilang gitu, orang di dunia pasar modal di bursa gitu, selalu bilang bahwa greedy is good, menjadi serakah itu baik. Tapi
dalam semua sejarah krisis di pasar keuangan dunia, ketika serakah itu sudah tidak terkendali, itu awal kejatuhan. Itu krisis. Bang Abraham. Ini yang terjadi di negara kita mungkin, Bang Yanor ya? Iya. Dan sekarang misalnya kita lihat, saya termasuk orang yang mengatakan, oh kalau PPN nggak naik, APBN nggak naik, saya memang orang yang juga yakin, oh berarti Danantara akan segera dia keluarkan. Karena Danantara itu adalah bagian dari pembiayaan di luar APBN. Bang Yanor, tahan di situ. Ini banyak masyarakat awam nih. Saya ngomong-ngomong sama adik-adik mahasiswa. Mereka menangkap, kita ngomong tentang Danantara nih. Bahwa, oh ternyata kita disuruh menghemat. Disuruh efisien. Ternyata uang ini untuk diinvestasikan Danantara. Itu loh yang mereka berkembang. Kira-kira gimana? Ada benarnya juga itu ya? Ada benarnya, karena intinya narasi yang dibangun itu mendakik-dakik itu, Bang Abraham. Nah, sebenarnya enggak, sebenarnya simpel sih. Oke. Gini loh Bang Abraham, Oke. saya mungkin ingin membuka perspektifnya ya. Gini loh, Kementerian BUMN yang sekarang ada itu dibentuk terakhir masa Orde Baru Soeharto. Oke. Dari cerita yang saya dapatkan dari Pak Tantri Abeng, Menteri BUMN pertama, almarhum ya sekarang. Tapi saya pernah ngobrol lah sama dia gitu ya tahun 2015. Dia bilang gini, jadi pada waktu itu sebenarnya kejadiannya mirip sama sekarang Bang. Jadi pada saat itu dia diajak diskusi oleh Presiden Soeharto. Dia bilang ini APBN kita harus berhutang lagi. Karena tadi menopang belanja-belanja segala macam. Dia bilang kalau berhutang lagi dia malas karena diatur oleh IGGI itu loh Bang. Kalau dulu kan kita berhutang tuh ke kelompok negara-negara pemberi hutang yang dipimpin Belanda. Dia bilang mereka sudah terlalu banyak ngatur lah, banyak maunya. Gitu loh. Dia bilang bisa nggak sih sebetulnya pakai BUMN untuk membiayai pembangunan. Pak Tantri kemudian bilang, oh bisa Pak, tapi harus dibuat menjadi korporasinya heavy to corporate heavy gitu. Jadi artinya kan BUMN ini kan punya dua instrumen Bang. Corporate policy, corporate governance, tata kelola perusahaan, sama public governance, tata kelola barang publik, menyediakan PSO dan sebagainya. Menurut Pak Tantri, pendekatannya harus lebih heavy ke corporate way. Intinya apa? Cara orang-orang monetaris, cara orang kapitalis. Kita gabungkan semua neraca bukunya BUMN menjadi super holding itu. Maka dia akan punya leverage nanti yang besar untuk kita cari pendanaan. Jadi Danantara ini holdingnya ya? Holdingnya. Dari BUMN. awal memang sudah itu konsepnya. Nah, kemudian menurut cerita Pak almarhum Pak Tantri ke saya juga, dia kemudian tahu-tahu diangkat jadi Menteri BUMN yang tadinya nggak ada. Ketika diangkat Menteri BUMN itu dia nanya ke Pak Harto, kok saya jadi Menteri BUMN Pak? Nah, dijawab katanya oleh Pak Harto, menurut cerita Pak Tantri ke saya. Dia bilang, karena semua BUMN itu di bawah departemen-departemen teknis. Untuk kamu ngambil-ngambilin semua itu, kamu jadi menteri dulu. Jadi Bang Abraham, simple kita ngomong, ini dibuat rumit. Danantara itu apa sih? Danantara itu Kementerian BUMN yang sudah kita transformasikan menjadi konsep super holding. Kalau Kementerian BUMN itu dia masih bersifat yang namanya Kementerian Negara. Yang tidak bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan semua BUMN. Karena Kementerian BUMN, semua laporan keuangan BUMN ini masuk ke neraca pemerintah dalam hal saham. Jadi tidak bisa ada satu neraca yang besar yang memang mengkonsolidasikan semua. Dan ini memang sudah menjadi ide dari lama. Jadi Bang Abraham, kita lihat ya, tahun 98 itu Asia krisis. Dan Pak Harto itu men-sharing juga idenya ke Malaysia, ke Singapura, mereka dirikan di 2002-2003. Cina juga mendirikan yang seperti Danantara namanya SASAC. Tahun 2003. Ya kan? Jadi kita nih diperumit oleh sesuatu yang sebenarnya tidak rumit. Ya kan, jadi intinya adalah apa? Intinya Kementerian BUMN dijadikan Danantara, dia punya konsolidasi laporan keuangan, sehingga dia bisa mencari pendanaan.
Nah, kenapa itu menjadi yang timbul kesan seperti itu? Karena pidato Pak Prabowo menurut saya. Oke. Ya kan, jadi pidato Pak Prabowo dan tidak ada yang menjelaskan dan antara itu apa. Jadi dibuat seolah-olah gelap gitu. Padahal sesuatu yang simple, sesuatu yang dilakukan oleh banyak negara. Dimunculkan lagi lah, ada sovereign wealth fund lah, SWF dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, ya, hal yang simple tidak simple biasanya karena nggak selesai di tingkat komprominya. Oke. Bang Abraham, saya lihat undang-undangnya. Walaupun katanya undang-undang ini gelap lah, yang mana juga. Kan bayangin Bang, ternyata saya belum ngerti yang disebut keberlanjutan tuh ini. Dulu undang-undang cipta kerja bisa selesai dengan cepat, sat. Gitu juga sekarang undang-undang BUMN, sat. Saya lihat isinya Bang, loh, ini corporate way, badan atau apa? Bayangin Bang, saya lupa, mungkin udah Pak Agus Raharjo ya, setelah Abang ya. Jadi KPK pas zaman Pak Agus Raharjo itu sempat menginginkan BUMN itu organisasinya lebih simpel. Jadi kalau saya tangkap mengarah ke one tier seperti di negara-negara maju. Jadi one tier itu ya pimpinannya non executive board, kalau di kita komisaris utama. Itu adalah pemimpin boardnya. Kemudian nanti ada anggotanya yang non eksekutif juga kalau di kita komisaris. Nanti juga ada yang eksekutif itu di rootnya, itu one board. Sehingga kan simple seperti di Amerika di mana-mana tentang korporasi. Kalau kita kan two tier. Jadi saya sendiri pernah karena waktu itu saya juga pernah di BUMN kan Bang. Jadi waktu zaman Pak Agus Raharjo itu dipanggillah direksi komisaris BUMN oleh KPK. Jadi KPK waktu itu mengatakan, yang saya masih ingat betul gitu ya, KPK mengatakan bahwa dengan konsep two tier ini, nanti Dewan Komisaris itu ngomong, misalnya pengambilan keputusan tentang apa, kalau kita periksa dia bilang, saya nggak datang rapatnya. Ini yang disampaikan oleh KPK pada waktu itu. Saya nggak datang rapatnya, enak bener ya, begitu kata KPK. Sementara dapat segala macam, makanya KPK menginginkan adanya full time board, makanya one tier, tidak two tier lagi. Karena two tier itu seolah-olah yang nama Dewan Komisaris itu sebatas segala macam. Sekali-sekali aja datang. Sekali-sekali. Bayangin Bang, kita mau ngomongin dari two tier jadi one tier di Undang-Undang BUMN tentang Danantara ini jadi three tier Bang. Gila. Dan menarik ya, bahwa dia jelaskan bahwa personil atau anggota Danantara itu bukan penyelenggara negara. Saya senang nih Bang Abraham nanya ini. Pasal itu yang mengatakan bahwa Danantara bukan penyelenggara negara, di atasnya itu adalah pasal Dewan Penasehat. Jadi menurut saya undang-undang ini buruk betul secara tata kelola. Ujung-ujungnya adalah bagi-bagi sampai three tier. Bahkan untuk apa lagi ada Menteri BUMN kan sudah ada Danantara. Bang, sekarang saya ingin memberikan konteks. Kalau yang lain-lain kan sudah menjelaskan juga di tempat lain termasuk sejarah Danantara. Saya ingin ngambil apa yang Bang Abraham katakan ini, karena Bang Abraham juga dulu di KPK. Konsekuensi dikatakan bahwa Danantara bukan penyelenggara negara juga terkait dengan adanya penciptaan saham seri A, seri B. Saham seri A 1% dipegang oleh Menteri BUMN yang menjadi Ketua Dewan Pengawas Danantara. 99% nantinya ada saham seri B. Jadi BUMN dikonsolidasikan di BPI Danantara laporan keuangannya karena dia memegang 99%. Tapi BUMN di bawah yang terkonsolidasi itu, jadi gini, Danantara nanti akan mengkonsolidasikan dari BRI, Pertamina, semua dikonsolidasikan karena dia memegang saham 99%. Tapi ada 1% juga pemegang saham lainnya Menteri BUMN. Bang, kalau kita baca, Menteri BUMN berwenang untuk agenda RUPS, berwenang menentukan direksi dan komisaris, sementara operasional sama Danantara. Satu, konteksnya adalah dua matahari. Sekarang saya ingin mengkaitkan dengan bukan penyelenggara negara. Berarti saham seri B bukan saham negara, Bang. Itu pertama. Artinya, nanti akan muncul argumentasi kayak dulu Indosat, Bang. Di Indonesia ini yang sekarang mengenal saham seri A, seri B itu Indosat.
Karena dulu Indosat ketika dijual sepenuhnya ke Temasek, ribut orang, akhirnya ditebus solusi, kita tetap punya yang 1%, 90%-nya kasih orang. Jadi kalau menurut saya, dari awal berarti ada kemungkinan melepas saham BUMN, saham seri B, melakukan aksi korporasi saham seri B, itu bukan terkait dengan aksi korporasi negara, Bang. Oke. Dan dia bukan penyelenggara negara, bukan hanya persoalan dia menghindari untuk diperiksa oleh KPK. Tidak, ini lebih luas, ini persoalan konstitusi menurut saya. Bahaya ya. Bagaimana mungkin nanti kalau ada saham seri B dan orang yang bukan penyelenggara negara bisa seenak-enaknya melepaskan karena dia bukan saham negara yang 1%. Nanti orang bisa terkaget-kaget gitu, ternyata kok sudah dijual-jual ini sahamnya. Ya. Karena dalam standar akuntansi, Bang, ya kan ini yang disebut portofolio. Jadi saya ingin mengatakan di sini, Bang. Iya. Ya, Bang. Ya. Saya ingin mengatakan seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan lagi. Dan dia mengelola aset begitu besar ya? Saya tanya. Nanti di APBN, ya. Kan yang masuk itu saham negara di BUMN. Nanti kan yang masuk yang mana nih? Yang saham seri A, saham seri B. Nah, Iya. Bang, nanti tahu-tahu nilai sahamnya sudah turun. Bang nih, saya ambil contoh gini. Kenapa orang bisa kita harus mencermati ini? Oke. Saya ambil studi kasus real yang sudah terjadi. Ya. Ketika Telkomsel yang terkonsolidasi dengan Telkom Betul. masuk ke GoTo. Oke, Bang. Ya. Saya jelasin dulu dari segi transaksi keuangannya. Dalam standar akuntansi keuangan, Bang, saya bisa melakukan revaluasi kalau ada aksi korporasi. Intinya itu. Iya. Oke? Orang yang pegang saham Gojek dan Tokopedia, pendirinya waktu itu, sahamnya 1 perak per lembar. Dalam standar akuntansi, yang namanya revaluasi akan terjadi kalau aksi korporasi terkait apa? Merger, akuisisi, dan holding. Oke? Nah, dilakukanlah merger antara Gojek dengan Tokopedia. Dalam standar akuntansi PSAK nomor 22, kalau misalnya terjadi revaluasi goodwill di aset, maka nilai saham bukunya itu juga direvaluasi agar standar balance antara aktiva dan pasiva. Tapi syarat di standar akuntansinya apa? Kalau pada saat merger itu ada investor baru masuk dan dia membeli harga goodwill ini, Bang. Jadi saya ingin menggambarkan di mana arti pentingnya masuknya Telkom dan lewat Telkomsel di GoTo. Karena dia masuk di harga 265. Artinya dia menerima revaluasi goodwill karena dia yang sebagai investor masuk. Dengan masuknya itu, maka yang harga sahamnya tadi 1 perak nggak keluar duit, Bang. Jadi 265 juga. Dan kemudian ketika itu pre-IPO, begitu pre-IPO itu, beberapa saham yang dikeluarkan untuk yang waktu Telkomsel masuk itu juga saham pendiri lama. Jadi di Danantara mirip-mirip seperti itu ya? Enggak, saya gambarkan itu. Sekarang saya tanya, di mana legal standing kita? Sekarang Menteri BUMN-nya saja tetap punya hak veto, direksi, komisaris segala di Danantara. Abang bayangin nggak, Bang? Sekecil Telkom saja, ya Telkom gede, Bang. Tapi kalau nanti dibandingkan dengan konsolidasi Danantara, ya nggak ada apa-apanya Telkom. Abang bayangin nggak kalau besok misalnya saya mau nginjek yang namanya hilirisasi. Punya siapa? Oh, punya si ini. Oh, ini karena agenda strategis tentang nikel, tentang segala macam begitu kan? Diinjek kayak gitu, nanti dibilangnya apa? Kan ini sahamnya nanti tinggi, tetap kempes kayak GoTo, tahu-tahu sekarang harganya 50 perak. Telkom udah nggak dapat apa-apa. Saya ingin menggambarkan, Bang, holdingisasi ini memang cara negara yang baik. Tapi kalau negara ini tidak mengatur yang namanya konflik kepentingan, berbahaya. Hukum, legal. Jadi harus diatur COI-nya ya, conflict of interest-nya ya. Sekarang kita bagaimana mau ngomong conflict of interest, Bang? Semua aturan tentang penyelenggaraan negara dicabut di undang-undang itu.
Belum lagi kalau kita lihat susunannya ya. Oh iya. Susunan pengurusnya di dalam. Jadi itu Bang, betul-betul bisa terjadi konflik kepentingan. ya, jadi kita sekarang menjadi negara yang seolah-olah tidak punya lagi etika dalam bernegara, Bang. Iya. Bang, saya ingin ngomong gini, karena selalu Bisa dikatakan, terjadi ini kalau saya lihat di Danantara. White collar crime. oh iya, Bang, karena selalu ngomongin kan, investasi segala macam. Saya ingin mengquote apa yang dikatakan Warren Buffett tentang bagaimana dia merekrut orang, merekrut eksekutif. Dia bilang dia akan merekrut eksekutifnya dengan 3 syarat. 1, integrity, 2, intelligence, 3, energi. Tapi kata Warren Buffett, tapi kalau kamu nggak punya nomor 1, nomor 2 akan membunuhmu. Yang 2 dan 3-nya. Jadi artinya apa? Dia tidak akan memilih orang yang tidak punya integritas, karena kalau orang tidak punya integritas, punya kepandaian, intelijen, punya energi, justru akan membunuh dia. Bang, abang di KPK. Saya juga sering bertanya ke ahli hukum, baca undang-undang itu. Undang-undang itu sudah tidak punya platform tentang integriti. Yang dibahas selalu ngomong bagaimana kita bisa jadi investment bankers. Itu kan soal energi, soal intelligence. Tapi kita tidak pernah membicarakan integriti. Bayangin Bang, kalau dulu orang bisa bangga, oh saya ini orang hebat loh, karena saya punya integritas. Sekarang orang akan bangga apa? Oh saya ini hebat loh, karena saya mengelola perusahaan investasi bisa segini. Ya sekarang yang masuk aja misalnya, kalau dia bukan keponakannya Opung emang bisa Bang. Ini saya ingin membawa. Oke lah, kita nggak bicara dulu anak generasi Gen Z ya. Kita Bang, kita lah satu generasi gitu. Kita lihat dia, kayaknya sih kalau soal pinter-pinter aja mah gue juga nggak kalah. Gitu kan kurang lebih kan gitu loh. Tapi karena, apalagi kalau kita lihat para wamen menteri. Tapi karena kita bukan keponakannya Opung, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa nggak dapat. Ini kan juga yang dibaca oleh anak-anak Gen Z itu gitu. Makanya dia bilang kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Daripada di Indonesia dia nggak punya kesempatan karena ada ordal. Iya. Jadi Danantara sesuatu yang baik karena tata kelolanya kayak gitu, sinyalnya kayak gitu. Orang akan ngelihat, waduh, ini mah bagi-bagi arisan oligarki sama penguasanya. Jadi Danantara ini bagi-bagi oligarki dan penguasa ya. Iya. Saya ingin coba percaya kepada Prabowo, Presiden Prabowo, bahwa ini ide yang baik. Kalau ini ide yang baik, menurut saya Pak Prabowo akan tetap kepada tata kelola. Jadi intinya tata kelolanya ya? Bang, gini loh Bang. Sekarang saya ingin ngomong hal yang imajinatif lah ya. Orang, ada yang namanya tuh hostile takeover. Dengan sekarang yang lihat Danantara, kalau sekarang saya jadi asing yang main-main hedge fund ini, saya tunggu aja deh. Tiba saatnya. Saya akan main isu Bang. Main isu, ini ya di Indonesia ini governance tentang Danantaranya jelek loh. Ini loh, ketika Telkomsel ngambil ke GoTo, mulai diledak-ledakin nih. Ada konflik kepentingan, ada segala macam. Muncullah jadi isu besar di global, di berita-berita keuangan. Bang, sekali saya pukul itu, ngambil satu Danantara, saya ngambil semua BUMN. Habis sudah. Artinya apa? Kita harus punya kesadaran dari awal, tata kelolanya dijaga Bang. Agar kita tidak dimakan oleh isu besar. Kita selalu mengatakan, hati-hati campur tangan asing. Asing mengadu domba kita. Kalau you nggak buat salah, asing juga nggak punya isu kok. Kalau kita nggak buat celah ya. Nggak buat celah. Jadi saya ingin mengatakan di Danantara ini di mana kepemimpinan nasional kita. Bukan hanya Presiden Prabowo, tapi seluruhnya loh. Kalau kepemimpinan nasional kita sadar jangan sampai kita dimakan asing, sedari awal kita membuat tata kelola yang baik kan Bang. Tutup celah ya. Tutup celah. Tutup celah terjadinya fraud, corruption dan lain sebagainya. Bang. Coba orang selalu bilang gini. Ini kenapa sih dibawa-bawa selalu pengen kayak temasek gitu. Kan gini Bang, begitu nanti lembaga kayak Danantara ini mau investasi, menginjek misalnya katakan saja, saya akan menginjek satu perusahaan. Saya akan ceritanya gini Bang, oh saya udah dapat investor asingnya, joint venture. Nanti joint venture antara Danantara dengan mana mungkin dipilih BUMN-nya apa, dengan asingnya siapa gitu. Bang, asing itu terutama untuk barang-barang strategis, dia butuh partner lokal. Begitu butuh partner lokal, kalau abang
pemimpin Danantara, dan abang juga bagian dari oligarki, abang percaya dia tidak akan pakai itu untuk perusahaannya? Lagi-lagi konflik kepentingannya. Jadi maksud saya, kalau kita mengatur kayak gitu, kan harusnya orang yang memimpin Danantara itu orang yang tidak punya konflik kepentingan. Dalam artian apa? Kalau dia dulunya pengusaha, dia harus ada deklarasi dong, lepas. Harusnya. Lepas kan bahwa dia memang bekerja untuk negara gitu dan sebagainya, kerja. Jadi menurut saya Bang, itu saya ingin melihat pasal penyelenggara negara dan pasal soal saham seri B ini berbahaya betul. Aksi korporasi artinya bukan semata-mata hanya orang, oh berarti dia tidak menjadi objek lagi KPK, tidak menjadi objek lagi. Itu satu soal Bang. Tapi lebih luas daripada. Tapi yang lebih luas dari itu, artinya saham seri B-nya pun bukan saham negara. Betul. Kalau dia bukan saham negara, dia aksi korporasi tidak terkait dengan tata negara. Kalau tidak terkait dengan tata negara, tata siapa? Tata boga, gitu loh Bang. Kan kita nggak bisa melupakan bahwa itu historisnya dari negara. Iya, betul. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, dari ide kapitalisme negara, super holding semua BUMN yang juga terjadi di banyak negara, kita bergeser menjadi kabir Bang, kapitalisi birokrat. Oke. Mengakomodir birokrat-birokrat, sementara itu saham negara, saham saya, saham abang. Jadi maksud saya Bang, kalau ini dilanjutkan, udah ada sinyal kabur aja dulu, udah ada cara Indonesia gelap, nanti kemudian main, bagi-bagi arisan di antara mereka, oh bahaya betul. Hancur negara. Dan saya khawatir Bang, saya khawatir kemudian isu besar dipakai, satu saham seri B-nya udah besar, punya apa kita sebagai bangsa Bang? Kita menuju ke negara gagal. Iya, jadi maksud saya ingin menggugah Presiden Prabowo untuk kembali ke jati dirinya. Ke kitohnya ya? Ke kitohnya. Pak Prabowo kan yang selalu ngomong kan, asing-asing ini cuma mengerjakan. Pak Prabowo, jangan membuat di depan kurva, nanti Anda bisa dimakan oleh asing. Caranya gimana? Ya Anda harus fokus memikirkan bangsa ini. Bukan memikirkan bahwa konsesi dan sebagainya. Ya mungkin terakhir saya mungkin ingin menyampaikannya Bang ya. Ini di 2025 ini kebijakan major central bank, bank sentral utama ada 4. Bank sentral Amerika, the Fed, Bank sentral Eropa, European Central Bank, Bank sentral Jepang, Bank of Japan, dan terakhir Bank sentral Cina, PBOC. Semuanya itu melakukan yang namanya bukan hanya ngerem, tapi tarik rem tangan. Jadi ngerem tuh gini Bang, kalau biasanya uang beredar di pasar keuangan itu namanya kan M2, 100, dia tetap tahan 100 gitu. Nah sekarang ada yang disebut dengan normalisasi kebijakan. Normalisasi kebijakan di The Fed itu Bang, itu dia akan memaksa pasar untuk membeli surat utang yang dulu di bailout oleh dia, mortgage bond securities. Artinya bukannya nahan 100 malah turun uang beredarnya. Ya, jadi artinya suplai uang ke pasar keuangan internasional turun. Ini The Fed melakukan itu, Bank Sentral Eropa melakukan itu, Bank Sentral Jepang juga melakukan itu. Cina dia melakukan ngebuka tapi hanya untuk domestik, tidak untuk keluar. Jadi jaga betul ya dia. Dengan capital controlnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita akan menghadapi situasi ya mirip-mirip dulu kayak krisis moneter 98, terjadi supply yang menipis di pasar keuangan. Nah, kalau supply-nya menipis di pasar keuangan dan kita ada isu-isu besar yang menggelayut, lewat sudah. Jadi saya ingin mengatakan, Pak Presiden, mari kita melangkah depan kurva. Kata Franklin Roosevelt waktu dia memimpin yang namanya Amerika keluar dari Great Depression tahun 1929, dia menang pemilu. Dia pidatonya kan bilang, concerned citizens think out of the box. Dia mengajak orang-orang yang dalam posisi kelompok mapan untuk berpikir di luar botak kenyamanannya untuk keluar dari krisis sama-sama. Saya menanti pidato Pak Presiden Prabowo yang bukan hidup ini, tapi berbicara bertutur dengan kelas menengahnya, bertutur dengan kelas atasnya, bertutur dengan kelas oligarkinya untuk membuat kesepakatan nasional.
Dan antara harusnya dia bawa dengan narasi seperti itu. Oke. Dan harus dijelaskan kepada masyarakatnya, ini kapitalisme negara, ini yang punya kita semua. Untuk memastikan ini yang punya kita semua, begini loh tata kelolanya. Begini loh efisiensinya. Tapi mohon maaf, itu ternyata lewat gitu. Karena yang muncul adalah, saya akan ngajak semua mantan presiden ke Dewan Penasehat. Akhirnya orang, saya minimal melihatnya, loh kok ini jadi ujungnya bagi-bagi gitu. Mau ngapainnya nggak dijelaskan gitu. Bahkan tidak ada satupun yang menjelaskan, sampai akhirnya orang bingung. Dan antara ini apa sih dibandingkan sama 1 MDB? Ini kan tidak ada yang menjelaskan, Bang. Dan antara itu barang apa? Jadi kalau kembali, saya tetap punya optimisme. Asal pemimpin berjalan mendahului kurva, memimpin transaksi antar kelas, Bang. Agar tidak terjadi perang kelas. Karena kalau sudah terjadi perang kelas, ya kayak 98, Bang, amok masa lagi gitu. Gitu, Bang. Luar biasa, Bung Yanuar, apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita, mengedukasi semua masyarakat agar mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi di negeri ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.